Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan. Hari ini saya akan mengisi kuliah yang keempat dari mata kuliah studi Islam 2 untuk periode studi agama-agama, dan kali ini saya akan mengambil aspek Islam, tasawuf. Ya, apa itu tasawuf dan apa dasar Islami tasawuf. Nah, itu akan menjadi pembahasan kita. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembicaraan tentang hakikat, ma'rifat dan tarekat. Saya tidak akan bisa terlalu panjang lebar menjelaskan tasawuf karena itu akan memerlukan satu kuliah sendiri ya. Oke, dan saya akan sampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Oke, pertama pertanyaan apa itu tasawuf ya. Selain asal usul yang biasanya didiskusikan, misalnya dia mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata sufa, yaitu ahli sufa, sahabat Nabi yang kemudian sangat dekat dengan Masjid Nabawi dan selalu mengisi shop yang awal, sehingga dari situlah muncul kata tasawuf. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari kata sofia yang artinya kesucian, karena disitulah para sufi mempertahankan kesucian hatinya dari segala unsur syirik. Nah, bagi saya tasawuf itu adalah dimensi spiritual Islam ya, karena sangat menekankan sudut esoterik daripada ajaran agama. Adapun spiritualitas dalam tasawuf mengambil beberapa bentuk yang berbeda atau aspek-aspek yang berbeda. Misalnya tentang manusia, mereka lebih menekankan pada segi rohaninya daripada jasmaninya. Sedangkan dalam soal kehidupan, mereka lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Nah, adapun dalam pemahaman keagamaan, mereka lebih cenderung kepada pemahaman batini ya. Kalau memang tidak ditemukan pengertian yang memadai dari sudut harfiahnya. Dan karena itu maka mereka disebut sebagai kaum esoterik ya, yang dibedakan dengan eksoterik. Esoterik itu artinya pemahaman agama yang lebih bersifat batini daripada zahiri. Nah, selanjutnya saya akan berbicara tentang apa sebenarnya dasar Islami ya. Apakah tasawuf itu memang punya dasar keislamannya gitu, sumber-sumber asli seperti Al-Quran dan hadis, atau seperti banyak orang mengatakan itu karena pengaruh dari sistem mistisisme yang sebelumnya. Nah, kalau bagi saya menemukan dasar-dasar yang kuat ya dari sumber-sumber Islam, khususnya Al-Quran dan hadis ya. Misalnya dalam hal konsep tentang mahabbah misalnya, itu kita bisa menemukan beberapa ayat yang menyebut tentang mahabbah ya. Misalnya yang terkenal, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau mencintai Tuhan maka ikutilah aku, kata Nabi, niscaya Allah akan mencintai kamu. Nah, ini menunjukkan ada konsep mahabbah di dalam Al-Quran, dan bukan hanya itu saja, ada konsep cinta timbal balik. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai dirinya, Allah akan mencintai manusia. Jadi ada timbal balik antara cinta manusia dan cinta Tuhan kepada manusia. Ya, kalau Jalaluddin Rumi pernah mengatakan kalau ada cinta di hati yang ini, pasti ada cinta di hati yang lain, yaitu di hati Allah.
Nah, tidak mungkin ada suara tepuk tangan hanya dengan sebelah tangan. Jadi kita tidak akan bertepuk sebelah tangan kalau bicara tentang apa namanya bicara tentang cinta Tuhan atau mahabbah. Nah, tentang ma'rifah misalnya ada hadis yang biasanya dikenal, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi konsep-konsep dasar dari tasawuf misalnya seperti mahabbah, ma'rifah dan sebagainya itu mempunyai dasar-dasar islaminya, ya. Tentu terus tentang apa kedekatan Allah dengan manusia, ya ada juga ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi kalau ada hambaku yang menanyakan tentang aku sesungguhnya dekat dan akan menjawab semua doa ya apabila mereka berdoa. Bahkan dikatakan juga wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada manusia dari urat nadi lehernya sendiri. Jadi jangan dikatakan bahwa tasawuf muncul hanya karena pengaruh dari luar. Mungkin pengaruh dari luar ada, tetapi pengaruh dari Islam itu sendiri juga tidak kurang. Kemudian yang penting dikemukakan juga adalah bagaimana hubungan syariat dengan hakikat atau tasawuf. Kalau menurut saya syariat dan tarekat itu tidak boleh dipisah, ya. Ibarat jasad dan ruh tidak boleh dipisahkan, ya. Yang satu membutuhkan yang lain, ya. Kalau ada hanya ruh saja maka tidak akan ada manusia. Kalau ada hanya jasad saja maka manusia itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang lain. Nah, oleh karena itu maka syariat dan hakikat itu tidak boleh dipisahkan, ya. Kalau saya pernah mengibaratkan syariat itu seperti bangunan dasar, ya. Jadi belum dipoles, tidak ada AC, tidak ada cat, bisa dikatakan bangunan tapi tidak nyaman. Tetapi dengan adanya tasawuf sebenarnya ruangan itu sudah dipoles dengan indah sehingga menimbulkan kenyamanan. Nah, sekarang kalau misalnya sebaliknya, ada dekorasinya, ada misalnya lukisan dan sebagainya tapi tidak ada bangunannya, sama aja. Jadi bagaimana kita mau menggantungkan lukisan misalnya kalau tidak ada rumahnya. Jadi ada saling ketergantungan antara syariat dan hakikat, ya. Nah, kita akan masuk ke dalam 3 tema yang besar di dalam tasawuf, yaitu hakikat, ma'rifat, dan tarekat. Nanti insyaallah saya akan menjelaskan satu persatu secara ringkas sajalah karena memang waktunya tidak memadai. Tentang hakikat, para sufi menyebut dirinya ahlul hakikat, jadi ahli hakikat. Artinya obsesi mereka adalah terhadap kebenaran hakiki. Jadi kadang-kadang mereka tidak menganggap yang kebenaran lain selain kebenaran yang hakiki. Jadi itu obsesi mereka, ya. Dikatakan misalnya bahwa hanya Tuhan sebagai realitas terakhirlah yang benar-benar ada, yang lain adalah nisbi keberadaannya, ya. Karena obsesinya terhadap kebenaran itu maka ada ungkapan al-halaj, misalnya ana al-haq, aku adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu atau al-haq itu biasanya sebutan sufi untuk Allah. Jadi untuk menunjukkan betapa mereka terobsesi dengan hakikat dan kebenaran. Itu pun juga terrefleksi dari tafsir sufistik mereka terhadap lafaz la ilaha illallah. Biasanya kita mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Tuhan di sini dikonsepsikan sebagai objek sembahan. Jadi tidak ada objek sembahan yang harus kita sembah kecuali Allah. Nah, para sufi biasanya mengatakan mengganti ilah di situ dengan hakikat. Jadi formulanya la hakikat illallah. Ya, tidak ada hakikat, tidak ada realitas sejati kecuali Allah. Dan disinilah muncul kemudian mungkin salah satunya ada konsep wahdatul wujud, di mana misalnya Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud itu satu saja, ya, wujud yang sejati itu satu saja. Tetapi wujud yang lain itu ibarat ibarat bayangan dalam cermin. Dan Ibnu
Ibn Arabi pernah mengatakan wajah itu satu tapi cermin 1000, sehingga wajah yang satu itu tercermin, terpantul dalam perbedaan ya, artinya sudut yang berbeda akan merefleksikan yang berbeda. Tetapi sebegitu banyak hakikat selain Allah ya, yang berupa makhluk ini, tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa dirinya benar-benar ada secara sejati. Jadi saya jelas-jelasnya bayangan wajah kita di cermin, dia tetap bayangan, jadi tidak punya realitas yang sejati. Oleh karena itu biasanya mereka mengatakan wujud yang lain itu nisbi atau sebagai bayangan ya. Dan bayangan tidak boleh mengklaim bahwa dirinya ada sebagaimana Tuhan ada. Jadi itulah konsep wahdatul wujud ya. Nah selain itu juga Allah digambarkan misalnya sebagai mengikuti Al-Quran, wal awal wal akhir wal zahir wal batin ya. Jadi Allah yang awal, Allah yang akhir, dan dia yang zahir, dia juga yang batin. Nah ini menunjukkan bahwa ketika dikatakan Allah itu yang awal, itu menunjukkan bahwa Allah itu asal dari segala yang ada, pencipta dari segala yang ada, dan kita juga berasal dari sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika dikatakan Allah itu yang akhir, artinya Allah itu adalah tujuan akhir semua ya, makhluk ya, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Nah itu, jadi itu konsep awal dan akhir. Jadi bukan Allah mempunyai awal dan mempunyai akhir, tidak. Awal dan akhir itulah realitas, dan itulah Allah. Kemudian wal zahir wal batin, ini menarik ya, bahwa Allah juga menggambarkan dirinya sebagai yang zahir. Jadi yang zahir ini, alam fisik ini juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi ketuhanan ya. Jadi tidak mungkin ada alam kalau tidak ada Tuhan. Dan kalau misalnya alam ini merupakan cermin daripada Tuhan, ya berarti punya sumbernya dari Allah juga. Bahkan Rumi pernah mengatakan bahwa alam zahir ini adalah Tuhan dalam penyamaran ya, God in disguise ya. Jadi sebenarnya di situ kita bisa melihat kehadiran Tuhan sebenarnya berupa ayat-ayat Allah tentunya. Oleh karena itu maka dalam Islam fenomena alam ini bukan realitas mandiri, tapi realitas yang relatif terhadap Tuhan. Dia adalah sign, dia adalah tanda, dan karena itu maka dia harus menunjuk kepada yang ditandai ya. Kalau dalam syair yang terkenal Jalaluddin Rumi mengatakan, bisakah Anda memetik mawar dari MAWAR? Karena tanda itu adalah huruf WAWAR, apa ya, WAMAR ya. Jadi itu bukan hakikat daripada mawar itu sendiri ya. Mawar itu tersendiri bukan dalam kata-kata, tapi datanglah ke misalnya kebun mawar. Di sanalah kita akan bisa menyentuhnya dan mengetahui realitas mawar dengan lebih baik ya. Jadi itu ya. Jadi yang zahir ini juga tidak bisa dipisahkan sama Tuhan, karena Allah mengatakan bahwa wa zahiru, Allah yang zahir, tapi tentu saja dia menjadi sumber daripada yang realitas zahiriyah ini. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia juga adalah al-batin. Jadi kita mengenal bahwa dalam Islam kita percaya pada yang zahir, tapi juga percaya pada yang batin. Dua-dua aspek itu adalah juga belong to God ya, merupakan milik Allah ya. Dengan demikian maka yang lahir dan yang batin itu adalah manifestasi daripada realitas Allah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Enggak, katanya dalam sains tidak boleh menghubungkan fenomena alam dengan Allah, itu salah, itu bukan pandangan Islamnya. Islam mengatakan bahwa, bahkan dikatakan bahwa alam ini teofani, artinya pengejauhan tahan sifat-sifat Tuhan dan sebagainya. Dan karena itu dari situ kita bisa mengenal Allah lewat tanda-tandanya. Misalnya tingginya langit itu mencerminkan ketinggian Tuhan, luasnya alam ya mencerminkan keluasan sifat maha besar Allah gitu ya. Keindahan alam merupakan cermin daripada keindahan Tuhan yang sejati ya. Dan kebaikan alam adalah kebaikan Allah dan sebagainya ya. Nah itulah konsep daripada Tuhan menurut tasawuf ya. Jadi Allah itu
adalah asal dari segala yang ada dan tempat kembali. Itulah wal awal wal akhir, dan Allah juga adalah yang zahir dan juga yang batin, dan itulah yang menjadi sebab mengapa Allah itu bersifat imanen tapi juga transenden, ya itu. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai ma'rifat, ya. Ma'rifat ini dari kata arafa, ya, mengetahui itu. Tapi biasanya mengetahui secara ma'rifat itu pengetahuan yang lebih dalam. Karena itu saya menyebutnya the true knowledge. Jadi ma'rifat itu adalah pengetahuan yang sejati gitu. Yang dibedakan misalnya dengan ilmu yang biasa, ya. Dan perbedaan yang nyata antara ilmu ma'rifat dengan yang lain itu adalah kelangsungannya, ya. Jadi dalam ma'rifat itu kita bisa mengenal langsung secara intuitif objek yang mau kita bahas gitu. Ya, misalnya pengetahuan kita tentang diri kita, ya kan. Nah, itu karena subjek dan objek adalah sama, ya. Maka karena itu tidak ada perbedaan langsung. Sifat langsung dari pengalaman mistik ini menyebabkan pengetahuan yang lebih lebih akrab, lebih sempurna dibanding dengan misalnya pengetahuan rasional yang harus melalui simbol. Nah, selain sifat kelangsungannya itu, ma'rifat juga tidak bisa dicapai melalui indera atau penalaran akal, ya. Dia harus diselami seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Beliau bercerita bahwa rakyat mendengar adanya mutiara di laut, maka berbondong-bondonglah rakyat mendekati laut untuk mencari mutiara. Sebagian mereka hanya berkeliling di pinggir pantai, kemudian berharap bahwa dengan itu dia bisa mendapatkan mutiara tersebut. Tetapi kata Jalaluddin Rumi, yang disimbolkan dalam cerita itu sebagai orang bijak, dia mengatakan bahwa sesungguhnya mutiara tidak bisa didapatkan hanya dengan melihat-lihat di permukaan laut, yaitu ibarat kita mencari ma'rifat melalui indera. Nah, lalu ada orang yang mengatakan kalau gitu kita timba aja lautnya supaya nanti kering, mutiara bisa ditemukan. Itu artinya orang yang mencoba mencapai ma'rifat melalui akal. Tapi kan menimba laut itu bagaimana mungkin, ya? Orang permukaan lautnya aja lebih besar daripada permukaan darat. Jadi sekalipun kita gali semua darat yang ada, itu nggak bakal bisa. Artinya bahwa ma'rifat tidak bisa dicapai melalui penalaran akal, ya. Lalu bagaimana? Orang-orang bertanya kepada seorang bijak tadi. Dia bilang mutiara harus diselami karena dia berada di dalam kerang dan kerangnya ada di dasar laut. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki orang yang mempunyai keahlian menyelam. Dan bukan hanya bisa menyelam, dia harus ulung. Nah, tapi juga dikatakan bahwa bukan hanya memerlukan penyelam yang ulung, tapi juga beruntung. Mengapa? Karena tidak semua kerang itu mempunyai mutiara. Nah, seperti itu. Jadi hanya mereka yang kemudian mempunyai beruntung, ya, maka dia akan mendapatkan. Jadi walaupun kita sudah menyelam menemukan kerang, belum tentu kita mendapatkan apa yang kita cari, yaitu mutiara, ya, karena tidak semua kerang itu memiliki mutiara di dalamnya. Nah, ini kemudian masuk ke dalam metode, ya. Jadi kalau begitu bagaimana kita mendapatkan ma'rifat tersebut? Bagaimana mutiara itu kita dapatkan? Nah, tadi dikatakan bahwa bukan hanya penyelam yang ulung, tetapi juga tapi juga unggul dan beruntung. Jadi kata beruntung ini menunjukkan bahwa sebenarnya ma'rifat itu tidak bisa semata-mata dicapai oleh usaha manusia. Jadi harus ada intervensi Tuhan, karena dikatakan Allah memberi petunjuk pada yang dikehendakinya gitu.
Jadi tugas kita bagaimana ya? Tugas kita itu sebenarnya kita harus melakukan persiapan atau isti'dad. Dan isti'dad itu sebenarnya merupakan upaya membersihkan diri ya. Jadi hati itu ibarat jendela kaca yang diharapkan dari situ kita dapat menerima cahaya matahari yang datang dari luar gitu. Nah, kita tidak bisa maksa matahari harus tinggal di sana, atau kita tidak bisa juga memaksa awan yang menutupinya harus pergi, tidak. Itu semata-mata karunia dari Allah. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan hati supaya bersih, sehingga ketika cahaya itu datang, dia dengan sendirinya akan masuk ke dalam hati kita. Nah, disinilah faktor campur tangan Tuhan ya. Jadi manusia tidak bisa memaksakan dirinya untuk mendapatkan ma'rifat ya. Itu harus melibatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang membedakan mungkin tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita peroleh dengan usaha manusia sendiri ya. Nah, maka di sini pembersihan diri itu merupakan syarat bagi tercapainya pengetahuan ma'rifat ya. Jadi Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, apakah Anda ingin mengetahui pengetahuan seperti para nabi? Ya, apa jawabnya? Bersihkan dirimu dari egoisme, dari hawa nafsu. Jadi untuk mencapai ma'rifat itu kita harus membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran jiwa ya, dan itu kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan program tazkiyatun nafs ya. Jadi pembersihan jiwa itu melalui program tazkiyatun nafs, dan itu biasanya terdiri dari takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli adalah proses di mana kita membersihkan diri kita, kemudian setelah bersih kita hias. Nah, itulah maksud tahap tahalli, dan kemudian setelah dihias dan bersih maka akan muncul keindahannya, itulah disebut tajalli. Nah, ketika hati kita sudah bersih, nah maka insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita berupa pemancaran cahaya ke dalam hati kita, sehingga kemudian hati kita bisa menjadi terang. Nah, ketika itu terjadi, itulah disebutnya mukasyafah ya. Mukasyafah artinya penyingkapan. Jadi hati kita yang gelap kemudian diberi cahaya, dan teranglah segala kebenaran yang kita cari tersebut ya. Kemudian dengan adanya mukasyafah maka kita masuk ke dalam tahap musyahadah. Jadi kita bisa menyaksikan kebenaran yang otentik dari pengalaman tersebut ya. Nah, jadi berbedalah dengan metode yang lain. Metode intuitif itu adalah menyangkut soal hati, dan ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri di dalam ma'rifat bukan usaha. Nah, kemudian yang juga mungkin penting nanti bagaimana kita akan jelaskan ketika kita membicarakan tentang tarekat, yaitu ada peranan mursyid di situ ya. Di peranan mursyid insya Allah bisa membimbing kita bagaimana untuk membersihkan hati, dan bagaimana metode yang lain supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan berupa cahaya tersebut ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tarekat ya. Jadi tarekat itu artinya jalan ya, sama dengan syariat ya. Cuman biasanya dikatakan bahwa tarekat itu jalan yang sempit, yaitu path ya, dalam bahasa Inggris path, yang digambarkan misalnya oleh ahli tentang sastra Arab. Jadi tarekat itu adalah jalan kecil ya di padang pasir yang kadang-kadang itu tertutup oleh debu, oleh pasir ya, karena pasir yang dihampat oleh angin yang kuat bisa menutupi jalan itu. Jadi jalan itu memang tersembunyi bagi banyak orang nggak tahu kalau di situ ada jalan. Tapi kalau orang-orang tertentu yang diberikan insight oleh Allah, mereka akan tahu, dan juga tentunya sesuai dengan petunjuk dari mursyidnya, maka itulah yang disebut tarekat. Jadi jalan
kecil ya, path yang khusus bukan buat orang-orang yang khawas ya, yang itu kemudian disebut tarekat. Tapi tarekat tidak boleh bertentangan dengan syariat ya. Jadi kalau saya membayangkan misalnya ada jalan tol, ada jalan biasa ya. Jalan tol itu khusus ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa diizinkan masuk, dan dia bisa lebih cepat daripada jalan yang lain, tetapi tidak boleh menyimpang dari jalan utama. Jadi tujuan sama, cuman menggunakan tol akan lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tarekat itu adalah jalan kecil yang diketahui oleh orang-orang yang memang Allah kehendaki, dan dari situlah mereka meniti jalan spiritual. Jadi di sini tarekat dalam arti jalan spiritual ya. Nah, sebagai jalan spiritual, para sufi mengekspresikannya dalam dengan cara yang berbeda-beda ya. Ada yang misalnya menggambarkannya dalam bentuk novel atau apa gitu ya. Jadi misalnya Faridun Athor itu menggambarkan perjalanan spiritualnya melalui bukunya itu Mantiq Thair ya. Jadi percakapan burung-burung, di mana di situ digambarkan perjalanan menuju Tuhan itu seperti perjalanan burung menuju rajanya yang disebut Simurg ya. Nah, di situ burung-burung itu harus melalui 7 lembah yang sangat jauh dan memutus asakan orang-orang yang tidak sabar ya. Gitu. Jadi jalan Tuhan, tarekat itu digambarkan sebagai perjalanan spiritual yang menuju Tuhan melalui alegori burung ya. Nah, kita tahu bahwa dari mungkin jutaan burung yang berpartisipasi, hanya 30 burung yang sampai kepada Tuhan, dan 30 burung itu disebut Simurg dalam bahasa Parsi, dan Simurg itu juga adalah nama raja burung yang mereka ingin temui. Jadi di situ ada syarat ya, bahwa antara Tuhan dengan mereka yang benar-benar sudah mencapai tingkat kesempurnaannya itu ada kemiripan ya. Jadi seolah-olah mereka itu adalah cermin daripada sifat-sifat Tuhan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang misalnya Ibnu Arabi menggambarkan perjalanan spiritualnya itu dalam buku Risalatul Anwar dengan menceritakan apa yang dia alami ya. Ada berapa dunia yang dialami ketika dia berzikir. Jadi ketika berzikir dia masuk ke alam mineral, misalnya ke alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia, alam malaikat, dan kemudian surga dan sebagainya. Ada di sana 23 macam dunia yang disingkapkan kepada beliau ketika beliau melakukan zikir. Nah, kemudian ada juga misalnya cara-cara yang ditempuh oleh Jalaluddin Rumi dalam menggambarkan perjalanan spiritual. Kalau Jalan Rumi ada tangga yang dipasang oleh kita, Mi'raj ya. Dan tangga itu bukan untuk kita lihat saja, tetapi harus daki sampai kepada puncaknya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kita harus berjuang ya untuk mencapai puncak itu, tidak boleh leha-leha. Beliau mengatakan, Anda diberi tangan, kenapa enggak direntang? Anda diberi kaki, kenapa dibiarkan lumpuh? Sesungguhnya alat-alat yang Allah berikan itu untuk kita gunakan gitu. Nah, tapi ada juga yang misalnya menggambarkannya secara resmi dalam bentuk makomat ya. Kita misalnya mengenal ada makomat Kalabazi ya, kemudian Kushairi, juga Al-Ghazali. Mereka memberikan makomat itu stasiun ya, stasiun atau pos-pos perjalanan ya. Jadi kita harus melalui pos-pos itu untuk sampai kepada tujuan. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam mendeskripsikan itu tidak selalu sama nama, misalnya stasiun yang pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu tidak selalu sama. Karena apa? Karena memang mereka mengalaminya dengan cara berbeda. Yang satu saja yang ada, bahwa yang stasiun pertama itu adalah tobat, itu tidak bisa dibantah. Jadi tobat itu harus yang pertama ya. Kemudian misalnya ada sabar, ada zuhud, ada tawakal, ada ma'rifat, ada mahabbah, ada fana dan sebagainya. Itu tergantung kepada siapa yang mendeskripsikannya. Nah, itu adalah tarekat dalam pengertian jalan spiritual menuju Tuhan. Kadang-kadang disebut juga suluk dan orangnya disebut salik ya. Tapi ada pengertian yang lain dari
tarekat itu yaitu mengacu kepada perkumpulan ya, tarekat paguyuban, persaudaraan, di mana di situ ada seorang syekh biasanya sufi yang dikelilingi oleh murid-muridnya. Nah, inilah yang biasa tarekat yang kita biasa pahami ya. Jadi ada tarekat misalnya Qadiriyah yang didirikan oleh Abdul Qadir Jailani, ada Maulawiyah oleh Rumi, ada Chistiyah ya kan, kemudian ada Sanusiyah ya, macam-macam, Naqsabandi ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah tarekat dalam pengertian yang kedua, yaitu tarekat dalam pengertian paguyuban ya, atau disebut spiritual order ya, atau ordo ya kalau dalam bahasa Katolik itu ordo, spiritual ordo. Nah, ini di situ biasanya murid itu digembleng ya, supaya dia sedikit demi sedikit kemudian bisa mencapai kesempurnaannya ya. Jadi misalnya digunakanlah istilah di sini alkemi. Alkemi itu adalah satu cabang ilmu yang ingin mengubah besi menjadi emas atau logam biasa menjadi logam berharga, dengan tentunya cara tersendiri ya, misalnya dengan merkuri dan sebagainya. Tapi itu diambil oleh sufi sebagai upaya untuk mentransformasi jiwa manusia. Jadi manusia itu pada awalnya ya jiwanya masih dasar ya, misalnya amarah, misalnya lawama dan sebagainya. Nah, tetapi melalui latihan-latihan yang serius, yang disiplin yang tinggi, maka manusia ditransformasikan jiwanya menuju tempat atau kedudukan yang lebih tinggi ya, secara spiritual. Nah, ini digambarkan misalnya oleh Jalaluddin Rumi dalam tarekatnya ya, maksudnya waktu saya mengunjungi Konya waktu itu, sebelum masuk ke makamnya, kami digiring dulu ke sebuah ruangan yang di situ menunjukkan ada semacam dapur ya, tapi orang-orang yang di situ berupa patung ya sebenarnya. Jadi di situ digambarkan ya kan, ada sayuran mentah, kentang, segala sayur-sayur dan sebagainya, tapi kemudian diproses untuk dimasak. Jadi ada yang dipotong-potong, ada yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam kuali ya, kemudian terus sampai siap untuk disajikan untuk makan. Nah, itu ibaratnya adalah demikianlah kalau kita masuk misalnya tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Rumi. Jadi sedikit demi sedikit kita dimasak ya, dalam tanda kutip kita dimasak sehingga kemudian diproses sehingga siap saji menjadi makanan yang enak. Nah, jadi tarekat itu memang seperti itu, dan di situ mesti ada mursyid ya yang menunjukkan jalan. Nah, seberapa jauh sih kita membutuhkan mursyid? Ada mungkin orang-orang yang tidak perlu mursyid dalam arti fisik ya, tapi sebagian besar manusia ya tentunya perlu mursyid ya, sebagai guide ya. Karena apa? Karena jangankan di dunia spiritual ya, di dunia fisik saja kalau kita mau pergi kemana itu mesti ada guide gitu. Apakah itu peta ataukah ada orang lain di samping kita yang tahu jalan ya kan? Ya, kalau tidak maka kita akan kesasar dan mungkin tidak bisa kembali. Dan demikian juga di dalam dunia spiritual, lebih-lebih lah malah di dunia spiritual ya, dimana di dalam dunia spiritual itu kita sangat gelap ya, artinya masih perlu sangat bimbingan daripada mursyid itu. Nanti misalnya kalau kita mengalami sesuatu kita nggak tahu, nah, itu bisa berbahaya. Tapi kalau mursyid kan sudah tahu, oh ini jalan yang tidak benar, jalan sesat, kembali ke jalan yang benar misalnya ya, ada di dalam perjalanan spiritual kita itu, pengalaman spiritual kita, ada yang mengatakan dengarlah aku adalah Tuhanmu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini benar-benar Tuhan atau itu adalah setan? Nah, mursyid itulah yang bisa menunjukkan kepada kita. Jadi memang mursyid itu sangat dipentingkan ya di dalam perjalanan spiritual seperti itu. Tapi tidak mutlak ya, artinya ada mungkin sufi yang mendapat hidayah dari Allah berupa misalnya dikirimnya khizir misalnya untuk membimbing orang tersebut gitu. Tapi pada umumnya ya tarekat itu memang memerlukan seorang mursyid yang tahu jalan, dan juga ada jalan tertentu ya, yang tentunya subjektif kepada pendirinya. Misalnya dalam zikir itu ada zikir yang khafi, yang sembunyi, tapi ada yang zahir.
zahir juga. Jadi ada yang keras dan ada yang perlahan, bahkan tidak bersuara. Tapi itu adalah tergantung kepada tarekat mana yang kita masuk gitu. Tapi tujuannya adalah sama, bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai pertemuan dengan Allah gitu. Nah, jadi seperti itu ya, 3 bagian besar dalam tasawuf, yaitu hakikat, makrifat, dan tarekat dengan masing-masing pengertiannya. Nah, saya tidak bisa terlalu mendetil tentunya di sini karena waktunya yang terbatas ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa sih sebenarnya peranan spiritualitas dalam dunia modern ya. Menurut saya karena dunia modern sangat didominasi oleh materialisme ya, sehingga kemudian kita gelap mata terhadap hal yang bersifat spiritual gitu. Ya, padahal kita tahu bahwa kehidupan material ini ya sementara saja. Nah, kita harus menuju kepada perjalanan dunia yang lebih spiritual, yang lebih mendalam, dan itulah yang bisa diberikan oleh tasawuf sesungguhnya. Karena tasawuf adalah dimensi spiritual Islam, maka dialah yang akan membimbing kita ke arah yang benar ya. Jadi sebagai counterbalance ya, sebagai pengimbang antara kecenderungan dunia yang kuat dengan kecenderungan spiritual. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.